Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Internasional Bisnis. Kami beranggotakan 2 orang, terdiri dari saya, Rangga Sena Putra, dan rekan saya, Mas Adit Permana Putra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang intervensi pemerintah dalam mengatur perdagangan beras, agar masyarakat Indonesia dapat membeli beras dengan harga yang stabil. Intervensi pemerintah dalam perdagangan beras. Beras merupakan produk yang diintervensi oleh pemerintah karena ada penetapan harga eceran tertinggi, yaitu HET. Lalu juga ada operasi pasar, lalu ada pengaturan perizinan dan kuota terhadap ekspor impor, juga pemberian subsidi. Alasan pemerintah mengintervensi perdagangan beras yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Mengenali Bulog. Perusahaan umum Bulog atau disebut dengan Perum Bulog adalah badan usaha milik negara yang berdiri pada tanggal 21 Januari 2003. Pendiriannya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2003 tentang pendirian perusahaan umum Bulog. Pendirian Perum Bulog tidak terlepas dari keberadaan lembaga sebelumnya, yaitu Badan Urusan Logistik. Sebab Perum Bulog merupakan hasil peralihan kelembagaan atau perubahan status hukum lembaga pemerintah non-departemen (LPND) menjadi perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dalam bentuk perusahaan umum. Perubahan status badan hukum Bulog juga mempengaruhi alur koordinasi vertikal yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia menjadi di bawah koordinasi Kementerian BUMN dan lembaga kementerian teknis lainnya. Pemerintah telah melakukan intervensi terhadap beras sejak lama melalui perusahaan umum Bulog ini. Pada tahun 1969, dengan keluarnya keputusan Presiden nomor 39 tahun 1969, tugas Bulog pada 21 Januari 1969 diubah dari mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi pemerintah baru menjadi melakukan stabilisasi harga beras nasional. Lalu di tahun 1997, tugas Bulog berubah kembali dengan keluarnya keputusan Presiden nomor 45 tahun 1997, di mana komoditas yang dikelola Bulog dikurangi dan tinggal beras dan gula saja. Lalu di tahun 1998, melalui keputusan Presiden nomor 19 tanggal 21 Januari 1998, pemerintah mengembalikan tugas Bulog seperti keputusan Presiden yang sebelumnya, tahun 1969. Selanjutnya, ruang lingkup komoditas yang ditangani Bulog kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam LOI, Letter of Intent. Tugas pokok Bulog dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras, sedangkan komoditas pangan pokok lainnya dilepaskan ke mekanisme pasar. Tahun 2000, arah pemerintah mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya keputusan Presiden nomor 29 tahun 2000. Tugas pokok Bulog adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras, serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, yang terbaru itu pada tahun 2019. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2019 tentang perusahaan umum Bulog yang disahkan pada tanggal 17 Mei 2019, pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perum Bulog untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka ketahanan pangan nasional berupa pengamanan harga pangan pokok beras di tingkat produsen dan konsumen. Lalu yang kedua itu pengelolaan cadangan pangan pokok beras pemerintah. Ketiga, penyediaan dan pendistribusian pangan pokok beras kepada golongan masyarakat tertentu
Dan keempat, pelaksanaan impor beras sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara pemerintah memperoleh beras. Perum Bulog memiliki dua saluran untuk memperoleh beras, yaitu penggiling padi besar dan petani. Jika itu berasal dari petani, Bulog akan menggiling padi tersebut dan ditaruh di gudangnya Bulog. Lalu kalau jika itu dari penggiling padi besar, maka Bulog tidak perlu menggilingnya lagi. Selanjutnya, cara pemerintah mendistribusikan beras. Dengan melakukan operasi pasar, Perum Bulog secara rutin melaksanakan operasi pasar melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan, disingkat dengan SPHP, untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Misalnya pada Januari 2003, Bulog menggelontorkan 100.000 ton beras SPHP untuk meredam gejolak kenaikan harga di pasar. Harga eceran tertinggi untuk beras. Yang menetapkan harga eceran tertinggi beras yaitu Menteri Perdagangan Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 57 garis miring MDAG garis miring per garis miring 8 garis miring 2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras. Di dalam pasal 2, harga eceran tertinggi beras ditetapkan berdasarkan wilayah penjualan. Dalam pasal ketiga, pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras secara eceran kepada konsumen wajib mengikuti ketentuan harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal kedua. Lalu di pasal keempat, pelaku usaha wajib mencantumkan informasi jenis beras. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk beras guna melindungi konsumen dari kenaikan harga yang tidak wajar. Penetapan harga eceran tertinggi ini didasarkan pada sistem zonasi untuk menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Berikut adalah salah satu contoh rincian harga eceran tertinggi untuk beras per wilayah. Bisa dilihat untuk di wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan, untuk beras medium itu di harga 12.500, sedangkan premium di harga 14.900. Untuk wilayah Maluku dan Papua, beras medium di harga 13.500, sedangkan beras premium di harga 15.800. Penetapan harga eceran tertinggi ini berlaku mulai tanggal 5 Juni tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Perbadan Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan atas Perbadan Nomor 7 Tahun 2023. Ketentuan ekspor impor beras dari Permendag. Menteri Perdagangan Republik Indonesia membuat ketentuan ekspor dan impor produk beras dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang ketentuan ekspor dan impor beras. Pengaturan perizinan dan kuota mengenai ekspor beras oleh Bulog diatur secara ketat oleh pemerintah untuk memastikan ketersediaan beras di dalam negeri. Kebijakan ekspor beras biasanya dilakukan jika terdapat surplus produksi yang signifikan dan kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. Berikut di bawah ini merupakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 103 garis miring MDA garis miring per garis miring 12 garis miring 2015 tentang ketentuan ekspor dan impor beras. Pengaturan perizinan dan kuota mengenai ekspor beras. Persetujuan ekspor beras merupakan bentuk dari pembatasan atau kuota. Pembuat persetujuan ekspor itu tidak mudah dan membutuhkan waktu. Di sini juga terdapat di pasal 6 dan pasal 7. Pemerintah memberikan izin kepada Bulog untuk mengimpor beras guna menjaga cadangan beras nasional dan menstabilkan harga. Misalnya pada Desember tahun 2022, Bulog mengimpor 500.000 ton beras untuk menahan laju kenaikan harga beras dan memastikan ketersediaan stok hingga panen raya. Pengaturan ini berada di pasal 9 dan pasal 10. Beras sebagai bantuan dari pemerintah. Di sini ada dua, yaitu beras subsidi dan beras gratis. Untuk beras subsidi, pemerintah memberikan subsidi beras melalui program seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan untuk beras gratis, beras pemerintah merujuk pada program bantuan pangan beras yang bersumber dari cadangan beras pemerintah atau CBP yang dikelola oleh Bulog. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam menghadapi dampak kenaikan harga pangan. Contohnya, hal ini pernah terjadi di beberapa daerah, salah satunya di Desa Sukaasih.
Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Menyalurkan bantuan sosial cadangan beras pemerintah CBP kepada 691 keluarga penerima manfaat yang didistribusikan melalui PT Pos Indonesia pada Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Mengapa pemerintah mengintervensi perdagangan beras? Ada 4 alasan. Yang pertama, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Yang kedua, melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ketiga, mencegah terjadinya spekulasi dan penimbunan yang dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga yang tidak wajar. Yang keempat, kepentingan mendesak untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah atau beras dan penyaluran beras oleh pemerintah dalam rangka stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, stabilisasi harga beras, pengamanan cadangan beras, pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ini adalah alasan yang pertama mengapa pemerintah mengintervensi perdagangan beras. Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok merupakan upaya penting dalam memastikan ketahanan pangan suatu negara. Hal ini melibatkan serangkaian tindakan dan kebijakan yang bertujuan untuk: satu, memastikan ketersediaan; yang kedua, menstabilkan harga; dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Bukti intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras itu berada di satu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang stabilisasi pasokan dan harga beras. Yang kedua, Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 TS 0303 K 1 2023 tentang penugasan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dan yang ketiga, Permendag Nomor 57 MDA Per 8 2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras. Alasan yang kedua, melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah melakukan intervensi terhadap harga beras dengan tujuan utama melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, dengan memberikan subsidi bahkan bantuan gratis. Kenaikan harga beras yang signifikan dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok lainnya. Dengan menjaga stabilitas harga beras, pemerintah akan melindungi daya beli masyarakat dan mencegah terjadinya kerawanan pangan. Alasan yang ketiga, mencegah terjadinya spekulasi dan penimbunan yang dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga yang tidak wajar. Spekulasi dan penimbunan beras oleh pihak-pihak tertentu dapat menyebabkan kelangkaan buatan atau disebut dengan artificial scarcity di pasaran. Para spekulan biasanya menahan stok beras dengan harapan harga akan naik akibat permintaan yang tinggi dan pasokan yang berkurang. Akibatnya, harga beras bisa melonjak tajam, memberatkan konsumen, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk mencegah hal ini, pemerintah melakukan beberapa langkah intervensi, seperti operasi pasar, pengawasan distribusi, dan sanksi hukum. Selanjutnya, alasan keempat, kepentingan mendesak untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Beras merupakan kebutuhan pokok mayoritas penduduk Indonesia, sehingga perubahan harga beras dapat berdampak luas pada stabilitas ekonomi dan sosial. Jika harga beras naik secara signifikan, daya beli masyarakat akan turun, yang pada akhirnya bisa meningkatkan angka kemiskinan dan memicu ketidakstabilan sosial. Intervensi pemerintah diperlukan dalam situasi tertentu, seperti saat krisis ekonomi atau inflasi tinggi, lalu saat produksi beras dalam negeri menurun, dan yang terakhir menjaga keseimbangan pasar. Nah, kesimpulannya, pemerintah Indonesia mengintervensi perdagangan beras untuk menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan ketersediaan pangan nasional. Bentuk intervensi ini meliputi penetapan harga eceran tertinggi, operasi pasar, pengaturan perizinan ekspor-impor, serta pemberian subsidi dan bantuan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Perum Bulog berperan sebagai pelaksana utama kebijakan pemerintah dalam mengolah stok beras, mendistribusikan beras melalui
operasi pasar, serta menjalankan program bantuan sosial berbasis beras. Selain itu, kebijakan ekspor dan impor beras dikendalikan ketat dan untuk menjaga keseimbangan pasokan dalam negeri. Intervensi pemerintah bertujuan untuk mencegah spekulasi harga dan penimbunan, serta menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Langkah ini semakin diperkuat dengan regulasi seperti Peraturan Badan Pangan Nasional, instruksi Presiden, dan kebijakan lainnya guna memastikan harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, saya Rangga Sena Putra dan Mas Adit Permana Putra mengucapkan terima kasih.